Semoga aja teman-teman gak lupa materi yang udah kita bahas 1 hari yang lalu. Kan kemarin kita sempat nggak latihan tuh. Aku nggak tahu nih, biasanya tuh kebanyakan teman-teman debat di Better tuh biasanya 1 hari aja kita nggak bahas, udah hilang semuanya, udah lupa semuanya. Jadi aku berharap semoga aja kalian masih ingat, oke? Karena ini berhubungan banget sama yang kemarin udah teman-teman kuasai. Dan kemarin aku seneng banget, akhirnya berakhir dengan kita 2 jam, tapi 2 jam itu berhasil lah teman-teman bisa paham semuanya, dan hasilnya pun juga bagus dari hasil tes analisisnya gitu ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke pembahasan terkait tren, status quo, sama problem nih. Nah, aku ngerasa mungkin di pertemuan 1, kayaknya teman-teman nih masih agak kurang masih agak kurang paham banget gitu ya. Nah, di sini kalau misalkan ada teman-teman yang mungkin, Kak, aku ini baru join di meeting ketiga nih, meeting pertama sama kedua aku nggak ikut gitu. Boleh silahkan ntar kalau ada yang mau ditanyain, silahkan ditanyain ya. Misal kayak ada terlalu paham gitu. Oke? Nah, sekarang kita ngebahas tentang tren sama status quo ini. Di dalam debat ini kita masih kemarin kita udah belajar beberapa poin tuh, yang ini materi kita kemarin. Kita kemarin udah belajar mengenai ini ya, yang kemarin keywords udah, this house udah, impact udah. Oke? Sekarang aku mau menggiring kalian gimana sih caranya supaya bisa menentukan tren yang tepat, status quo yang tepat, dan akhirnya akan bisa menentukan problem yang tepat. Kayak gitu ya, oke? Nah, di sini pertama-tama aku membagi dulu cara kalian untuk menghayalkan atau untuk memahami tren itu apa, status quo itu apa. Kayak gitu ya. Jadi jangan sampai kebalik-balik di sini. Yang pertama tren. Di sini kalian bisa lihat ya, tren itu apa? Tren itu adalah depiction of our condition that trigger the motion. Jadi gambaran dari keadaan kita saat ini atau keadaan yang terjadi di sekitar kita yang sekiranya kita pernah lihat, pernah tahu, pernah alami, pernah dengar atau apapun itu yang sekiranya keadaan tersebut berhubungan dengan emosi. Itu adalah tren, ya. Oke, itu adalah tren. Nah, terus status quo itu apa? Status quo di sini kita lihat. Depiction of current efforts to solve the problem which trigger the motion. Oke, jadi gambaran dari usaha. Jadi dia efforts ya. Kita ngomongin lebih ke usaha. Kalau kita ngomongin usaha di sini itu apa sih sebenarnya? Itu adalah hal yang dilakuin untuk berusaha menyelesaikan masalah yang kira-kira menyebabkan mosi itu muncul. Aku kasih contoh yang paling gampang ya, teman-teman. Coba kita sama-sama berpikir terkait ada mosi kayak gini. Misal, this house would give double food for lunch. Misal itu ya mosinya. This house would give double food for lunch. Atau dewan ini akan memberikan makanan makanan double atau makanan yang lebih untuk makan siang. Kayak gitu misal. Oke, itu mosi debatnya. Nah, kalau kita berbicara tren, ingat, tren itu menggambarkan kondisi kita saat ini. Berarti kalau ditanya trennya apa, sampai tiba-tiba mosi itu ada. Oh, trennya adalah gini, Kak. Keadaan kita saat ini itu lapar. Kayak gitu. Itu sesederhana itu aja. Keadaan kita saat ini itu lapar. Gitu. Oke. Keadaan kita saat ini itu lapar. Berarti masalah yang muncul dari tren itu, kenapa dia pengen di double food-nya, karena masih lapar kan? Kenapa bisa masih lapar? Nah, kita bilang, soalnya Kak, di setiap waktu makan siang, kita cuma dikasih 1 porsi makanan. Misal kayak gitu. Itu apa 1 porsi makanan itu? Kita cuma dikasih 1 porsi makanan. Itu adalah gambaran dari status quo. Oke? Jadi itu status quo. Kalian diberi 1 porsi makanan untuk menyelesaikan masalah apa? Masalah lapar. Jadi masalahnya tadi itu lapar. Ya. Sementara trennya, sampai saat ini kalian masih lapar. Kayak gitu. Berarti itulah penjelasan bahwa ternyata status quo-nya nggak cukup, Kak. Cuma 1 porsi. Kita butuh porsi double. Itulah kenapa kita membuat mosi this house would give double food in lunch. Kayak gitu misal. Oke? Kayak gini bisa ya diikutin kira-kira. Aku kasih contoh tadi tuh yang paling sederhana, yang kira-kira bisa teman-teman hayalkan. Oke? Nah, terus di sini kita lihat bagian kedua. Untuk mendekatkan diri kepada tren, jadi kita harus bisa deket nih, supaya kita bisa kenal dan kita bisa menentukan tren ini dengan tepat, gitu ya. Untuk mendekatkan diri dengan tren, yang perlu kita pikirkan adalah ini. Kita harus berpikir tentang sesuatu
yang terjadi di hidup kita yang kira-kira tuh berhubungan dengan mosi gitu ya. Jadi sesuatu ini yang berhubungan dengan mosi ya, itulah akhirnya kita bisa tahu kondisi saat ini itu seperti apa. Sementara kalau status quo itu dia dapat berupa seperti kebijakan untuk membuat kebijakan atau bahkan mungkin society conscience itu seperti apa ya, kayak pemahaman masyarakat gitu loh, pemahaman masyarakat atau bahkan usaha-usaha apapun itu bentuk usahanya, baik itu usaha karena kemarin kan aku udah jelasin, this house itu bisa berarti authority atau bisa juga berarti siapa, bisa juga berarti siapapun yang berwenang untuk mengeksekusi mosi, ya kan? Berarti yang aku maksud di sini policy making itu bisa siapa aja. Yang penting ada dalam ranah this house, oke? Itulah kenapa kemarin kita balik lagi ke mosi ini, ke analisis ini, penting banget buat teman-teman paham keywords, penting banget buat teman-teman paham this house sama impact. Dan this house di sini harus bisa ngerti gitu. Ya, jadi kalau kita ngomongin terus kayak ini apa government, kalau ini berarti status quo-nya apa ya? Berarti status quo-nya adalah usaha apa yang dilakukan pemerintah, usaha apa yang udah dilakukan para environmentalis. Untuk apa? Untuk menyelamatkan lingkungan, misal kayak gitu. Kayak gitu ya. Karena kita di sini membahas tentang ekonomi sama environment. Usaha apa yang udah dilakukan mereka berdua nih? Untuk apa? Untuk meningkatkan ekonomi, misal kayak gitu. Contoh ya, kayak gitu. Itu kayak gitu. Jadi ini kalian nggak boleh lupa nih, buat masalah keywords, this house sama impact ini nggak boleh ada yang lupa ya. Itu harus tetap diingat-ingat. Oke? Nah, sampai sini itu adalah penjelasan terkait tren sama status quo. Sebelum aku masuk ke bagian lanjutan, kira-kira ada yang mau ditanyain dulu nggak? Boleh, silahkan. Kalau ada yang mau tanya, boleh langsung unmute, terus langsung tanya. Siapa aja boleh, yuk. Kalau ada yang mau ditanyain. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, aku lanjut ya. Kalau nggak ada yang mau ditanyain. Nah, selanjutnya. Nah, ini. Terus, Kak, Kak, aku tuh bingung. Aku tuh nggak ngerti Kakak tuh ngomong apa. Misal kayak gitu. Aku tuh nggak tahu, Kak, gimana caranya buat nentuin kondisi saat ini. Aku nggak ngerti cara approach-nya ke sana gitu. Aku nggak bisa, karena biasanya ujung-ujungnya salah, Kak. Nah, kayak gitu, itulah kenapa penting banget untuk punya satu pemahaman ini. Jadi di sini aku mau menjelaskan ke teman-teman gimana sih sebenarnya cara kita supaya kita bisa setidaknya mengidentifikasi tren, stance, sama problem, sama status quo ini. Menggunakan apa? Menggunakan 3 hal yang udah aku jelasin kemarin, yaitu keywords, this house, sama impact. Ya, kemarin aku udah jelasin ya, aku berharap masih diingat, oke? Sekarang caranya itu cuma kayak gini, gampang sebenarnya. Yang paling pertama adalah teman-teman silahkan bertanya. Kayak gini ya. Bertanya apa? Apa sih yang terjadi kepada keywords itu? What happened to the keywords? Oke, misal kayak tadi pertanyaannya, misal kayak tadi mosinya ya, misal nih kalian nggak bisa bikin tren, kalian nggak bisa bikin status quo, kalian nggak bisa bikin problem untuk mosi this house would give double food in lunch, misal kayak gitu mosinya, kalian nggak bisa mikirin itu. Tapi kalian tahu this house-nya ini siapa misalkan? Oh, this house-nya ini gimana kalau sekolah? Kita lagi ngomongin tentang sekolah yang dia sistemnya memberikan makanan sarapan, dia juga memberikan makan siang, kayak sekolah yang full day school gitu ya misalkan. Oke, berarti this house-nya sekolah ya, Kak? Ya, oke, sekolah boleh. Terus habis itu keywords. Keywords-nya apa ya, Kak? Kira-kira tentang double food deh, double food gitu. Oh ya, double food gitu. Terus apa? Lunch. Udah, 2 aja, double food sama lunch. Nah, sekarang pertanyaannya, emang ada apa sih sama double food? Atau yang paling pertama dulu, kayak kemarin udah aku jelasin. Pertama kita bermain di objeknya dulu ya. Di situ kan apa? Dia ada settingnya yaitu give double food-nya ya. Ada apa sih dengan double food, Kak? Misalnya kayak gitu. Apa yang terjadi dengan double food? Kalau double food berarti apa? Oh, yang logika paling sederhananya adalah kalau double food berarti makanannya lebih banyak. Kayak gitu kan. Terus lunch. Kenapa sih lunch? Ada apa dengan lunch nih? Kan pertanyaannya kayak gitu ya. Ada apa sih dengan lunch? Oh, ternyata di lunch itu di situ adalah saat dimana kita butuh recharge energi kita. Setelah misalkan dari sarapan sampai kita sekolah, kita belajar sampai siang, habis itu kita udah lapar dan kita di situ butuh recharge, Kak. Jadi ada sesuatu yang keunikannya lunch gitu. Dan itu yang kalian pertanyakan, ada apa sih di situ? Terus pertanyaan lanjutan. Terus kan di sausnya adalah sekolah ya. Terus ada apa dengan sekolah? Kayak gitu misal.
Misal nih kalian bisa memberikan, akhirnya mungkin ya kalau emang settingnya kalian setuju ini kita ngomongin tentang institusi sekolah yang dia memang adalah sekolah asrama gitu kayak boarding school atau memang full day school, ya udah kalian bisa jelasin kayak gini. We want to give double food. Biasanya kan kalau sekolah-sekolah yang udah kayak sophisticated gitu, apalagi kayak sekolah yang kalau kita mengacu kayak sekolah-sekolah yang internasional kayak gitu, mereka kan nggak punya kantin bebas gitu. Jadi emang makanannya udah diporsiin segitu buat si anaknya, misalnya kayak gitu. Ya udah, jadi kalian bisa jelasin itu, bisa bikin itu jadi tren. Trennya apa? Oh, ternyata anak-anak sekolah atau students itu sedang apa sih sekarang di sekolah? Oh, sekolahan ini itu digambarkan sebagai sekolah yang full day school, yang anak-anaknya dari pagi sampai sore itu di sekolah. Sementara di sisi lain sekolah ini itu punya regulasi. Regulasinya apa? Oh, ternyata mereka nggak ngebolehin ada kantin-kantin atau yang jualan-jualan free gitu. Yang mereka bolehin adalah makanan yang udah diporsi sesuai dengan porsi. Nah, sementara ada masalah nih yang timbul gara-gara keadaan seperti itu. Apa? Ternyata siswa-siswa masih mengeluh lapar, masih mengeluh mereka nggak fokus. Kenapa? Oh, ternyata upaya atau status quo yang diberikan untuk memberikan makanan satu porsi ternyata masih belum cukup. Kayak gitu misal. Kayak gitu. Kira-kira sampai sini bisakah kalian nangkep-nangkep dikit? Semoga aja bisa ya. Nah, terus di sini kalian lihat what happened to the keywords. Itu tadi ya yang udah aku jelasin. Jadi keywordnya apa tadi? Berarti double food ya. Sama apa? Lunch. Oke. Terus yang kedua, what happened to the actor impacted? Nah, aktor impacted-nya di sini siapa? Kalau kalian setuju membahas mengenai sekolah, berarti yang impacted adalah student. Bisa jadi selain student siapa? Bisa jadi teacher, tapi bisa jadi yang paling banyak adalah student ya, yang paling utama. Terus, what happened to the condition impacted? Nah, tadi ingat nggak aku bilang apa? Aku bilang akhirnya mereka nggak fokus nih, nggak fokus buat aktivitas, akhirnya mereka lemes atau apa gitu. Itu kan adalah condition ya, atau kondisi sosial mereka, kondisi fisik mereka, kondisi health mereka, atau bahkan bisa sampai ke level kondisi pendidikan mereka. Jadi kayak cara mereka menerima pelajaran misalkan. Itu adalah salah satu contoh argumen dan salah satu contoh mosi yang sangat sederhana. Oke? Terus yang terakhir di sini ada then start synthesizing in simple trend. Kalian akhirnya bisa memulai analisis trennya. Oke? Sampai sini kira-kira teman-teman mulai paham nggak? Atau mungkin ada yang mau ingin ditanyain? Sampai sini kira-kira gimana? Ayo, maaf nyala itu tadi Satria sempat tanya. Oh, iya. Gimana Satria? Sumpah, masalahnya TN juga dia bingung gitu mau nanya apa. Aku sih bingung, tapi bingung juga mau nanya apa gitu. Mungkin Satria bisa on mic Satria biar iya boleh. Aku juga kebingungan nih mau gimana. Bingungnya yang mana nih? Coba. Halo Kak. Iya, silahkan Satria. Gimana? Jujur aku tuh masih bingung tentang yang tren sama status quo sih. Kayak aku tuh nangkapnya tren itu kayak soal apa yang terjadi gitu kan sebenarnya, dikaitkan sama apa yang terjadi. Tapi tuh aku selalu ngaitin sama kayak misal nih apa ya, kemarin itu kan yang Google Form itu pertama kali apa ya Kak? Aku lupa Kak. Yang pertama kali tentang anak muda nggak mau punya anak. Itu. Nah itu aku kaitinnya sama, pokoknya aku harus cari dulu gitu di Google kayak gimana ya, cari, aduh Kak aku bingung Kak malah. Nggak apa-apa, coba. Kamu harus cari dulu di Google tentang apa nih? Oh, kamu harus cari dulu di Google tentang keadaan saat ini kayak gimana yang kemarin itu? Iya, aku nggak bisa kayak ngaitin sama diri aku sendiri gitu. Oke, Satria. Oke, aku ngerti sekarang. Oke, ada lagi? Berarti kamu bingung mau ngaitin itu dengan dirimu sendiri atau bahkan mungkin kamu juga bingung karena nggak terlalu apa ya, nggak terlalu connected sama emosinya gitu ya, Satria? Kalau saya relate, cuman saya nangkapnya itu tren itu adalah dengan bukan saya, tidak ada kaitannya dengan saya. Oke, Satria. Oke. Nah, begini. Jadi ketika Satria di situ kan emang yang paling pertama kaitannya dengan mosi ya. Kaitannya emang dengan mosi ya, Satria, itu satu dulu. Nah, jadi yang paling pertama yang perlu Satria relate adalah relate apa enggak sama emosinya, kayak gitu. Nah, kenapa di bagian kasus yang kemarin itu, yang tentang masalah as young people, this house prefer a world without children, gitu ya, kemarin emosinya. Kenapa saat itu aku bilang ke kalian, Dek, coba kalian relate ke diri kalian, kayak gitu.
Ya kan? Kenapa aku bilang seperti itu? Karena mosi itu adalah mosi yang membahas tentang moral, nilai moral dan nilai sosial. Dan mosi itu udah spesifik dia mengatakan bahwa sebagai anak muda, gitu. Jadi kalian posisikanlah diri kalian sebagai anak muda, oke? Kayak gitu ya, Satria, itu dulu satu. Jadi coba, kemarin kan aku udah ajarin kalian cara menentukan this house, udah kan? Nah, jadi ketika kalian berpikir tentang tren itu apa, sama status quo itu apa, coba berpikir dari perspektif this house-nya tadi itu. Itu yang pertama, ya. Terus yang kedua, di sini aku tulis, coba kalian habis itu berpikir, apa yang bakal terjadi dengan yang impacted. Impacted, ingat aku selalu bilang kemarin di yang penjelasan kemarin, yang impacted ini atau pihak-pihak yang akan terkena dampak, itu paling pertama yang paling penting dijelasin adalah yang muncul di dalam mosi. Oke? Itu dulu ya, Satria, yang muncul di dalam mosi. Berarti ketika Satria berpikir tentang kira-kira ini aku mau bikin tren kayak gimana ya? Ya udah, tren dalam perspektifnya this house. Karena kamu di sini bermain peran gitu, bermain peran sebagai this house-nya. Dan this house-nya di situ udah dibantu dengan dibilang as young generation. Berarti kamu memposisikan diri, aku nih anak muda nih, aku milenial, atau mungkin aku Gen Z, atau mungkin aku apa gitu misalkan. Yang pokoknya intinya dalam perspektif kerangka berpikir anak muda, kayak gitu ya Satria. Itu dulu satu. Habis itu yang kedua aku berpikir, terus kalau kayak gitu tren ini bakal dihubungin sama siapa? Oke lah, aku anak muda, aku nggak pengen punya anak. Itu dulu keadaannya saat ini. Kenapa aku nggak pengen punya anak ya? Itu kan bingung lagi, kenapa aku nggak pengen punya anak ya? Oh iya, karena aku ngerasa aku belum selesai sama hidupku. Aku ngerasa aku belum puas sama hidupku. Itu bisa menjadi sebuah tren. Karena itu emang yang berhubungan sama this house, kayak gitu. Terus yang kedua kamu berpikir, lah terus apa hubungannya lagi sama anak? Nah, kamu berpikirlah di situ tentang aktor yang impacted kan? Yang udah aku jelasin kemarin, aktor yang impacted siapa? Children. Ada apa dengan children? Ih, iya juga ya, kasihan juga anakku kalau misalkan nanti dia misalkan lahir terus ujung-ujungnya dia jadi generasi sandwich kedua, misalnya kayak gitu. Dia akhirnya jadi orang yang stres kedua, misalnya kayak gitu. Dia akhirnya harus ngetopang hidup aku karena aku menjadi orang tua yang nggak siap, terus tiba-tiba anakku lahir dengan innocent dan kepolosan dia, tiba-tiba bahkan untuk memikirkan nanti dia mau jadi apa ke depannya, dia nggak bisa memiliki kebebasan itu. Bahkan sampai ke level dia mau pergi kemana aja, aku nggak bisa memfasilitasi itu, karena dia harus terikat sama aku, dia harus taking care aku, misalnya kayak gitu contoh. Itu bisa Satria, hal-hal seperti itu yang deket banget sama kamu. Setelah itu baru mikir, lah emang status quo sekarang apa ya? Kalau kayak gitu, status quo-nya ada nggak ya? Kayak gitu. Nah, bisa dijelasin. Oke, status quo sekarang tuh emang udah ada. Misal contoh, orang-orang cobalah mengkampanyekan. Kampanye apa? Kampanye life balance. Ya nggak? Kalian sering banget lihat ya di sosial media. You have to, to balance your life. Kita harus menyeimbangkan hidup. Antara stres, antara kerja, antara sekolah, antara main. Mohon maaf, lahir dan batin. If you were born as sandwich generation, it's impossible to enjoy your life balance, right? Bisa kayak gitu Satria. Jadi Satria bisa bilang, our status quo itu not enough. People just promise us dream life, tapi people don't lead us. Gitu. They never guide us. Mereka cuma nunjukin aja, oh ya ini ada good life kayak gini. Tapi mereka nggak bisa meng-guide kita. Mereka nggak bisa mengarahkan kita ke hidup yang balance itu gitu. In the end apa akhirnya kesimpulannya? Ya udah kesimpulannya, we'll never achieve that balancing in life. Karena kita belum satisfied sama diri kita, sama hidup kita gitu. So that's the reason why we don't want to have children. Misal kayak gitu. Kayak gitu Satria ya. Itu adalah satu contoh. Contoh yang kedua Satria. Coba kalau misalkan ada mosi kayak gini. Misal ya contoh ada mosi seperti ini. This house believe that, misal ya. This house believe that, bukan this house deh. This house would legalize prostitution. Kayak gitu ya Satria. Misal ada mosi kayak gitu. This house would legalize prostitution. Pertanyaan yang pertama, di house-nya siapa kira-kira Satria? Coba Satria jawab di house-nya. Gimana Kak? Kurang jelas tadi. This house would legalize prostitution. Kira-kira di house-nya siapa? This house legalize prostitution ya? Iya, akan melegalkan prostitusi. Government setempat, lokal. Oke, local government. Oke, good. Terus kira-kira yang paling pertama terdampak itu siapa? Aktor paling pertama yang terdampak, yang jadi objek dalam mosi itu siapa? Satria. PSK mungkin, Kak? True, PSK, betul. Sekarang Satria, coba Satria pikirin.
Kenapa sih pemerintah mau melegalkan prostitusi? Tapi jangan berpikir dulu dampak positifnya dari pemerintah. Tapi dijelaskan dulu kondisi saat ini prostitut itu seperti apa. Oke? Itu tadi yang aku maksud. What happened to the keywords? Oke? What happens to government? Berarti. Tapi yang paling penting kita ngebahas objek yang muncul dulu dalam mosi kan? Aku selalu bilang, bahas dulu objek atau siapa aja yang muncul dulu dalam mosi. Berarti, what happened to prostitut? What happened to them? Itu adalah tren namanya. Oke? Bisa nggak teman-teman kira-kira nih ngikutin semuanya? Hana, Zahra, kira-kira bisa nggak ya? Aku berharap bisa ya. Ini Gimana? Kak, Gimana? what happened to the prostitute Betul. relate to us atau gimana? Relate to prostitut lah. Bukan relate to bukan Satria. relate to us. Iya, betul. Kalau misalkan kayak gini ya, Satria, kalau itu relate to us, as individual, kan aku bilang kemarin nih, kita tuh selalu relate-nya ke mosi. Jangan relate ke diri kita. Kita boleh relate ke diri kita kalau mosinya emang tentang diri kita. Ya, Satria? Misalkan kayak tadi yang tentang young people, itu kan emang diri kita. Tapi itu pun kita nggak boleh relate banget sama diri kita. Misal kayak, aduh Satria, aku tuh sebenarnya suka sama anak kecil, aku pengen punya anak. Tapi mosinya nyuruh aku buktiin aku nggak boleh punya anak. Kamu nggak boleh relate sama dirimu di sisi kamu pengen punya anak. You have to play the role. Kamu harus memainkan peran di sini. Oke, Satria? Bisa ya? Bisa kira-kira apa nggak nih? Udah dapet nggak feel-nya? Iya, lumayan. Lumayan ya, bisa ya? Ada lagi yang mau ditanyain dulu? Atau teman-teman yang lain mungkin boleh, silahkan. Coba. Apa udah jelas? Ini ada dari Ica nih, Kak. Ica, gimana Ica? Jelasin agak lebih pelan. Oh gitu. Harusnya kecepatan. Oh gitu, oke Ica. Bagian mana nih tadi yang Ica miss kira-kira? Boleh Ica, boleh bersuara aja, nggak apa-apa. Halo Kak, Halo Ica, gimana? yang aku agak miss tuh, yang belum paham tuh itu loh Kak, soal yang bentar Kak, Oke. impact-nya itu Kak. Kayak kemarin waktu yang latihan suruh ngisi Impact? online kelas sama offline kelas itu loh Kak. Itu Gimana? mikirnya tentang impact tuh agak susah Kak, soalnya kan teman-teman ada yang jawab tentang psikologi, sosial, gitu-gitu, tapi aku nggak mikir sampai situ. Oh, oke. Ica kemarin jawabnya tentang education aja ya, kalau nggak salah ya? Atau apa kemarin Ica? Iya, cuman education. Oke, Ica, oke. Tapi gini, cuman education, tapi kemarin Ica udah ngejelasin tentang aktor kan setidaknya, kayak siapa aja yang bakal terdampak gitu. Ada ya kemarin Ica tulis? Apa nggak ada ya? Iya. Ada apa nggak? Ada. Oke, ada. Nah, jadi gini Ica, kasusnya Ica itu sebenarnya adalah kasus yang bisa dipecahkan kalau kita udah masuk ke latihan mosi yang banyak. Jadi kita harus latihan mosi terus, ya. Oke, Kak. Psikologi kok aku enggak ya? Nah, itu nggak apa-apa, Ica. Itu nggak apa-apa. Itulah kenapa debat itu kita nggak sendirian sebenarnya. Debat itu kita tim, oke? Jadi debat itu selalu tim. Nggak ada orang menang debat sendirian. Oh iya, best speaker dia di mana-mana, tapi dia debat sendiri. Si Ayu debat sendiri aja gitu terus. Nggak ada, ya. Jadi debat itu selalu tim. Karena yang namanya tim, jadi gini, ketika Ica itu berpikir edukasi aja, tentang education. Tapi misalkan contoh, siapa ya namanya mau aku sebut nih. Misalkan contoh Safira misalkan ya, satu tim itu ada Ica, Safira, sama Akbar, misalnya kayak gitu. Terus si Ica mikir, aku cuma mau bawa education aja nih. Berarti aku cuma mau bawa aja masalah sekolah sama masalah teacher gitu. Oh ya udah ya nggak apa-apa Ica, kamu bawa itu, misalnya kayak gitu ya. Terus si Akbar bilang, tapi Cak, kayaknya ada deh dampaknya dari segi kesehatan gitu. Ada deh Cak, kalau kesehatan ini mau dibawa kemana Kak? Misalnya gitu. Oh mau dibawa ke arah-arah psikologi gitu. Oh ya udah, oke, bisa. Itulah kayak gitu. Jadi itulah kenapa di dalam debat tuh selalu ada yang namanya case building atau saat membangun kasus. Disitulah saat dimana kita tuh bisa diskusi sama teammate kita. Kita bisa diskusi kira-kira ada apa aja sih yang bakal muncul kayak gitu, Ica. Jadi kita bisa berpikirnya di situ gitu. Itulah kita bakal diskusi banyak kayak gitu. Dan aku bilang kalau masalah itu
bisa dipecahkan kalau kita emang sering latihan. Di dalam latihan itu kan ada banyak mosi tuh dan jenis-jenisnya. Nah, nanti dari berbagai jenis mosi itu, di situ kita bakal baru mulai terbuka pikirannya sedikit-sedikit. Oh iya, kalau kayak gini berarti nanti bakal ada feel-nya nih. Feel-nya ini kira-kira dia bisa dibawa ke aspek sosial. Dia ternyata feel ini bisa dibawa ke aspek ekonomi, kayak gitu-gitu. Jadi kayak gitu, Ica ya. Kira-kira gimana, Ica? Ica udah bisakah? Jadi emang harus latihan kalau yang itu nggak bisa. Tiba-tiba langsung ada apa namanya? Tiba-tiba langsung ngerti aja, langsung pinter gitu. Enggak. Bahkan kamu tahu nggak, Ica? Untuk orang-orang pun yang udah kayak dalam debat selama 2 bulan, 3 bulan, belum tentu mereka tuh benar-benar bisa mengidentifikasi seluruh impact yang mungkin muncul. Belum tentu. Makanya ketika pun kita lagi latihan gini, kadang-kadang misalkan nih tiba-tiba aku ngasih tahu kalian nih, kenapa coba nggak berpikir tentang ini? Langsung kan kayak, oh iya ya, kok kakak bisa mikir kayak gitu? Nah, ya aku juga nggak tahu kenapa aku bisa mikir kayak gitu. Itu emang proses. Itu adalah proses kita dalam belajar. Kayak gitu ya, Ica. Oke, kira-kira gimana, Ica? Udah bisakah ada pencerahan atau gimana? Tapi Ica pokoknya percaya aja sama dirimu. Jangan sampai kamu jadi down terus kayak, ya berarti aku pikirannya nggak seluas itu. Enggak, bukan kayak gitu, Ica. Itu nggak ada hubungannya sama sekali dengan masalah berpikirnya udah kritis banget atau udah luas banget, nggak ada hubungannya. Itu cuma proses aja. Proses kita aja dalam belajar. Kayak gitu. Oke? Gimana, Ica, kira-kira? Oke, udah paham Kak Ayu, udah ada gambaran. Berarti intinya harus sering-sering latihan ya, Kak? Betul sekali. Dan latihannya ingat, aku udah bilang dari kemarin, bukan cuma di 2 jam kita ketemu ini ya, tapi di tempat-tempat lain. Pokoknya ketika kalian baca berita atau apa, silahkanlah menggunakan analisis impact kalian di situ. Percayalah kalian akan jadi super duper speed up lah kapasitas pemikirannya, lumayan bagus. Oke? Oke, itu tadi pertanyaan Ica. Thank you, Ica dan Satria. Ada lagi yang mau ditanyain? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita next ya. Nah, ini aku di sini mau ngulang lagi mengenai mosi ini. Kenapa mosi ini aku ulang-ulang terus? Karena kalau aku kebanyakan ngasih kalian isu, kalian nanti malah jadi bingung. Jadi kita mending fokus di satu tempat, terus nanti kita lihat sama-sama. Sekarang coba kita lihat sama-sama. Di mosi This House would force companies to apply green technology kan udah jelas ya. Kemarin udah kita bahas. This House-nya itu siapa? Government sama environmentalist ya. Terus aku udah kemarin juga aku tanya siapa yang terdampak paling jelas ada di dalam mosi, yaitu companies-nya. Oke? Terus apa yang mau kita lakuin? Kita mau green technology. Oke? Sekarang coba kita lihat pertanyaan yang paling pertama. What happened to companies? Itu ya. Apa yang terjadi kepada perusahaan? Oke? Nih. Perusahaannya saat ini adalah fastest growing industry. Oke? Itu yang terjadi sama perusahaan. Terus, fastest growing industry ini terus kenapa? Ternyata ada yang namanya economic development. Oke? Tapi economic development ini, dia itu trigger environment issue. Oke? Ada environmental issue di dalamnya. Nah, terus selanjutnya, akhirnya kan namanya tadi kan tren, didepict ya, digambarin. Ada apa sih dengan growing economy? Oh ini. Boleh, kalian bisa ngomong itu. Atau bahkan kalau kalian nggak bisa jelasin ini, misalkan kalian nggak bisa jelasin yang tentang depiction industry growing rapid ini, nggak apa-apa. Kalian silakan aja fokus menggambarkan tentang growing industry-nya. Bahkan sesederhana ini, teman-teman. Aku contohin ya yang paling sederhana penjelasannya gini. What's happening today is the fastest growing industry, where all we can see many skyscraper, many big building, many factory open around the world. Kan itu sederhana banget. Kalian biasa kalau ke Jakarta, dulunya mungkin waktu kalian masih umur 5 tahun, kalian cuma ngelihat berapa perusahaan. Ke Semarang dulu waktu kalian masih umur berapa doang perusahaan. Sekarang udah berapa banyak perusahaan yang berdiri. Itu kan ada dari experience kalian ya. Tapi itu menggambarkan current condition. Itu menggambarkan current trend yang berhubungan sama motion. Which is kita ngomongin tentang companies, perusahaan atau industri. Di sini aku pakai kata industri. Oke? Jadi mulai dari hal yang paling sederhana kalian mendepik atau menggambarkannya dengan mengatakan, nowadays, there are fastest growing industry where all of us can see many building, many factory, many smoke, pollution, and stuff, misalkan. Kayak gitu kan? Terus kalian bisa langsung aja berpikir, terus kalau kayak gini, apa yang terjadi gitu? It opens many job opportunity. It create economic development, but in another hand, it create environmental issue. What's the issue? Kayak gitu. Isunya apa? Isunya adalah
global warming ternyata. Isunya ternyata adalah masalah pollution atau polusi. Isunya adalah masalah carbon dioxide, misalkan karbon dioksida DKK. Itu adalah isu di situ. Itu adalah isunya. Dan sebenarnya ini udah adalah problemnya. So the problem that we are facing nowadays is the worsening of global warming. Jadi masalah yang saat ini kita hadapi adalah keadaan pemanasan global yang semakin buruk. Karena kita semua bisa melihat bahwa industri itu betul-betul berkembang sekarang, ya kan? Dia berkembang, banyak gedung-gedung, banyak pabrik, perusahaan baru, semuanya kita bisa lihat sekarang. Mereka sangat berpeluang dalam membuka economic development kita atau perkembangan ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi kita. Tapi mereka cukup menghancurkan environment kita. Sekarang coba kita jelasin. So what's the issue in our environment? Itu pertanyaan selanjutnya kan. Terus ada apa di dalam lingkungan kita? Masalah global warming ini. Nah, pertanyaannya, apakah udah ada usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah global warming? Kita manggil itu dengan istilah status quo. Karena kita udah nemu nih problem dari tren yang udah kita jelasin. Adakah ada? Apa? Satu, kita udah mengkampanyekan banyak banget hal. Kita mengkampanyekan zero plastik lah, kita mengkampanyekan kurangi gas, apa tuh namanya dulu, gas berasap, bahkan sampai gas kendaraan bermotor yang dulunya dia kayak fogging, ya kan? Dia kayak fogging demam berdarah dulu tuh, asap kendaraan bermotornya sekarang udah nggak kelihatan nih Kak asapnya, udah bahkan ada mobil listrik DKK, misalnya kayak gitu loh. Itu adalah status quo. Tapi status quo itu adalah status quo yang kalian hubungkan dengan masalah lingkungan tadi gitu. Nah, terus pertanyaannya adalah apakah status quo itu cukup apa enggak? Kalau status quo itu cukup, maka itu adalah hal yang akan dibuktikan oleh tim oposisi untuk mempertahankan debatnya. Jadi supaya nggak usah ada nih mosi ini. Udah nggak usah ada mosi ini, karena status quo-nya udah cukup buat nyelesain. Tapi kalau kalian ada di tim pemerintah yang harus mendukung mosi, di mana mosi itu menjelaskan bahwa status quo itu nggak cukup, kalian harus bisa membuktikan kenapa status quo itu nggak cukup. Oke? Environmental meeting yang dilakukan sama United Nations atau bahkan yang dilakukan sama International Environment World misalkan, ya. Ketika annual meeting, siapa sih yang ikut meeting? Ya udah cuma para pendiri-pendiri negaranya kan, cuman para pemimpin-pemimpin negaranya kan. Pertanyaannya, apakah hasil dari meeting itu langsung bisa dipahami oleh seluruh masyarakat yang ada di dunia? Enggak. Sulit. Kenapa? Karena dia harus melalui lagi apa yang namanya sosialisasi lagi, harus apa lagi. Berarti ini nggak cukup, karena dia nggak langsung. Sementara, emangnya yang mau diedukasi itu masyarakat atau perusahaannya? Kayak gitu. Kalau kita ngomong nih, zero plastik, apa iya kita bisa zero plastik kalau perusahaan plastik terus memproduksi plastik? Nggak bisa kan? Nah, kayak gitu. Berarti kita ingin menyasar inti dari permasalahan ini, yaitu intinya adalah perusahaan, companies-nya. Itulah kenapa we say that application of green technology by forcing or obligation, make it obligatory, is the one and only solution we can offer. Jadi ini adalah solusi satu-satunya. Because we don't want industry to apa? To provide many reasons not to join our status quo, not to join our efforts to combat global warming. Kayak gitu. Oke? Sampai sini kira-kira bisa nggak ya teman-teman merasakannya atau memahaminya? Gimana? Apa ada yang mau ditanyain? Soalnya setelah ini kita akan ada tes lagi seperti kemarin. Teman-teman akan aku minta lagi buat ngisi di Google Form-nya. Google Doc. Buat ngelihat sama-sama kayak kemarin, dan nanti kita bakal breakdown lagi satu-satu, nanti aku share screen, kalian beneran udah paham atau belum, nanti semuanya bisa lihat. Gimana? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Sampai sini. Apa udah lumayan nih? Oke, Nadia. Saya. Nadia ya? Yang raise hand siapa nih? Nadia. Siapa yang tadi bersuara? Saya, Kak. Siapa nih? Izzy. Saya Faizi. Oh, oke. Dipanggilnya siapa nih? Ya. Dipanggilnya Izzy ya? Izzy. Iva, Kak. Oh, Iva. Oke, Iva. Oke, Iva. Gimana Iva mau ditanyain apa nih? Jaringan saya lagi jelek.
Oh iya, nggak apa-apa. Apa Iva mau ketik? Saya masih Mm-mm. kurang tahu tentang stance. Oke, tentang Pengen stance. tahu lebih lanjut. Oke, tentang stance ya. Oke, masalah stance berarti. Coba kita lihat dulu masalah stance. Kita balik ini ya. Ini ya. Nah, ini masalah stance ya, Iva. Jadi kalau misalkan stance, sederhananya tuh kayak gini. Stance itu kita kalau bahasa Indonesiain namanya keberpihakan ya. Jadi kita berpihak kemana sih sebenarnya? Misal nih, misalkan si Rizka misalkan lagi berantem sama Zahra. Misal kayak gitu. Ini contoh doang ya, Rizka sama Zahra ya. Kita nggak beneran ini, cuma contoh. Misal Rizka lagi berantem sama Zahra. Terus Rizka nih, aku jengkel banget sama Zahra, udahlah. Kayak gitu. Terus si Zahra bilang, aku juga jengkel banget sama kamu, emang siapa juga yang suka sama kamu? Misal nih, contoh nih ya, contoh. Nah, terus si Iva itu diminta untuk menentukan. Kira-kira si Iva mau ngedukung Zahra atau mau ngedukung si Rizka. Kayak gitu kan. Nah, terus si Iva itu bilang, aku mau ngedukung si Rizka aja. Kayak gitu. Jadi stance-nya kamu, Iva, itu adalah stance ke Rizka. Sekarang kita lihat lagi, kasusnya Rizka tuh apa? Kayak gitu. Misal ya contoh, hal yang paling receh. Tentang mana yang lebih ganteng. Siapa sih nama aktor Korea sekarang? Aku juga nggak tahu nih. Antara Lee Min Ho sama misalkan Park Jun Soo. Ya, bener nggak sih itu namanya? Aku bukan Kim Jong star Un. Korea, jadi aku nggak tahu. Hong Kong. Misal Oke, tapi nggak apa-apa ya. Antara Kim Jong Un, misal di South that Donald Trump, misalnya Ayu, maaf, agak nge-lag, masih kedengeran tapi kameranya hilang gitu, Pak. nge-lag ya? Bentar, aku ganti sinyal dulu ya. Oh, kameranya hilang juga. Oke, bentar. Tes. Sekarang gimana? Better. Sekarang gimana, teman-teman? Udah kok, Kak. Oke, better ya. Aku balik lagi ke sini ya. Balik lagi ke masalah tadi. Jadi misalkan mosinya itu ya, this house believe that Kim Jong Un is better than Donald Trump. Oke, kayak gitu. Misalkan ya. Misal itu adalah mosinya. Berarti kalian yang pengen dibahas dalam mosi itu adalah kita akan membuktikan bahwa Kim Jong Un itu lebih baik daripada Donald Trump. Terus, stance-nya Iva apa? Kalau Iva diminta bermain sebagai government team, yang harus Iva buktikan adalah seluruh kebaikan dan kebagusannya Kim Jong Un dibandingkan Donald Trump. Kayak gitu. Oke? Nah, udah, itu adalah sesederhana itu, Iva. Jadi nanti yang Iva bakal cari adalah satu, apa sih yang udah dilakuin Kim Jong-un untuk masyarakatnya? Dua, apa sih yang udah dilakuin Kim Jong-un untuk memajukan Korea Utara? Oh iya, Kim Jong-un emang tidak memperhatikan mengenai masalah sosial, masalah sivil, kayak gitu. Tapi Kim Jong-un sangat memperhatikan masalah perkembangan nuklir, misal kayak gitu. Kayak gitu. Berarti dia memperhatikan banget mengenai masalah keamanan, security. Dia benar-benar melindungi negaranya, kayak gitu. Nah, sekarang untuk bisa membuat stance itu menjadi lebih kuat, Iva harus bisa membuktikan bahwa stance atau keberpihakan lawan itu adalah hal yang buruk atau hal yang nggak bagus gitu. Berarti langsung dibandingkan. Coba kita bandingkan sama Donald Trump. Apa sih yang dilakuin Donald Trump? Kayak gitu. Kenapa Donald Trump bisa lebih buruk? Kayak gitu. Nah, sama kalau kita lihat di contoh stance ini, Iva bisa lihat di South would force companies to apply green technology. Kita lihat di sini. Ini kan ada, aku bilang, debatnya itu adalah ngebahas kita mau apa enggak buat green technology, atau kita mau maksa atau enggak. Ingat, ya. Kalau mosinya kayak tadi di South believe that Kim Jong Un is better than Donald Trump, kan udah jelas tuh debatnya mengenai mana yang lebih bagus, Kim Jong Un apa Donald Trump. Tapi kalau mosinya proposal kayak gini gimana, Kak? Nah, itu yang aku tanyain kemarin. Ingat nggak kemarin aku pernah tanya gini, Iva? Kalau ada mosi, this house believe that
gun ownership brings more harm than good. Kayak gitu. Aku kemarin tanya, apakah dalam perdebatan itu kita akan membahas lagi tentang senjata ilegal, atau bagaimana senjata ilegal itu dipakai, kayak gitu misalkan. Atau ada lagi tentang gimana sih orang boleh apa enggak punya senjata. Kayak gitu, Iva. Itu bukan debatnya. Kita udah nggak debatin itu. Tapi yang kita debatin adalah dampak setelah orang-orang punya senjata. Makanya motionnya adalah this house believe that gun ownership brings more harm than good. Sama seperti apply green technology. Kita nggak lagi ngebahas apakah boleh atau apakah mereka mau atau enggak mengaplikasikan green technology. Tapi yang kita bahas adalah apakah kita akan memaksa atau tidak perusahaan untuk mengaplikasikan green technology. Kalau IFA ada di posisi positif atau government, yang perlu IFA buktikan adalah kenapa status quo kita saat ini yang tidak memaksakan perusahaan untuk mengaplikasikan green technology itu tidak cukup. Dan itulah kenapa harus kita paksa. Penjelasannya itu udah di mana tadi, Kak? Udah aku jelasin di bagian tren sama status quo yang tadi. Kayak gitu, Iva. Oke? Sementara kalau negatif, Kalau negatif, gimana? Gimana, Iva? Enggak, maksudnya makasih. Oh, ya. Oke. Sementara kalau negatif tadi, seperti tadi yang aku bilang, Iva, jadi dia hanya membuktikan aja kalau usaha kampanye lingkungan, subsidi pajak, pemotongan pajak kalau ada perusahaan yang mengaplikasikan green technology itu udah cukup gitu. Itu kayak gitu debatnya nanti. Oke, kira-kira Iva bisa nggak nih ngikutin? Apa masih bingung apa gimana? Insya Allah, Kak, soalnya tadi jaringannya hilang. Oh gitu. Oke. Tapi kedengeran nggak tadi penjelasan aku? Kedengeran cuman putus-putus. Jadi ya, itu padahal aku udah ganti sinyal. Enggak, di akun kayu jelas kok tadi. Mungkin di Oh ya. akunnya yang kurang bagus. Oh ya, nggak apa-apa. Nanti nonton rekamannya lagi kalau misalkan ini ya. Kalau misalkan masih bingung ya, Iva. Atau boleh nanti japri aku, nggak apa-apa. Boleh chat aku juga. Oke? Oke. Makasih, Kak. Sama-sama. Kira-kira sampai sini teman-teman, apakah udah lumayan paham atau ada lagi yang mau ditanyain? tadi Nadia sempat itu ya, mau nanya ya kayaknya ya. Tadi sempat raise hand. Gimana, Nadia mau nanya? Silahkan, Nadia. Ada yang mau ditanyain? Oh, ini ada nih Kak Nandruan dari Rizka Nanda. Bisa langsung on mic, Rizka. Izin bertanya nih Kak, mungkin agak sedikit keluar dari pembahasan, kan tadi kan ada contoh stance di mana kita bakal memihak ke satu sisi, yang pro atau yang kontra gitu kan. Nah, kira-kira dalam mempertegas mosi, dalam mempertegas kita pro atau kita kontra itu, pastikan di antara pro dan kontra itu pasti ada masing-masing kelemahannya. Nah, itu tuh sebetulnya kita perlu nggak sih kayak sedikit nyerempet ke kelemahannya, tapi kayak kita juga tahu gitu apa yang harus dilakukan untuk mengatasi kelemahan itu. Nah, kalau kita menyebutkan kelemahan dari pendapat kita tuh sebenarnya tuh, tapi dengan langkah yang udah harus kita lakukan itu sebenarnya itu akan merugikan atau malah akan membuat pendapat kita atau argumen kita itu semakin terlihat ya nyata lah gitu, kayak relate sama masalahnya. Oke, aku ngerti. Oke, Rizka. Sebenarnya kalau Rizka perhatiin ya, di masalah kita menganalisis status quo aja, ya. Ketika Rizka telah berhasil membuktikan bahwa status quo itu nggak cukup untuk yang namanya menyelesaikan masalah yang ada, itu sebenarnya udah satu step masuk kepada poin inti yang akan dibawa oposisi. Di mana itu sebenarnya adalah poin yang harusnya kuat banget di oposisi. Ya kan? Harusnya udah kuat banget di oposisi ketika oposisi menjelaskan tentang kita udah ada status quo sekarang teman-teman. Kita udah ada effort dari
kampanye, dari masalah subsidi industri yang pakai yang cut dari gas emission sampai ke level green tax. Tapi ketika kalian bisa membuktikan bahwa status quo ini nggak cukup, itu sebenarnya udah satu tag. Jadi itu udah satu, kayak ibarat kata satu punch ya, itu udah satu hit buat si lawan kalian, itu satu. Tapi ingat, kalian harus betul-betul berhasil menjelaskan bahwa status quo itu emang not enough, nggak cukup. Itulah kenapa kalian membuat mosi ini. Itu kayak gitu ya, Rizka. Terus yang kedua, coba tadi Rizka lagi, kita perhatiin lagi tadi ya. Ini mengenai masalah tren sama problem aja yang masih kita bahas ya. Terus yang kedua, kalau kita perhatikan mengenai stand study, di dalam stand study itu kan sementara oposisi itu akan disagree to force, ya kan? Mereka nggak bakal setuju buat force. Sekarang kita lihat, sebenarnya mereka disagree to force, itu alasannya apa sih? Nah, jadi Nanda ingin berpikir alasan mereka tuh apa? Yang nanti alasan-alasan mereka ini akan dijadikan kelemahan, dan akan bisa kalian masukkan ke dalam analisis. Justru malah bagus kalau bisa seperti itu, Nanda. Rizka. Tapi kalau bisa seperti itu, memang kita butuh yang namanya latihan ya. Karena nanti isi analisisnya itu udah bukan lagi menjelaskan poin argumentasi, tapi udah sampai ke level membandingkan analisis. Oke? Jadi kan yang kalau misalkan kita fokus doang ke argumen kita, misalkan ke analisis impact aja atau dampak, itu adalah analisis pure. Kalian cuma analisis aja, kira-kira dampaknya kemana gitu. Tapi kalau sebenarnya memang seorang debater yang bagus, dia harus bisa sampai ke level membandingkan analisis. Kayak gitu. Dan analisis cara membandingkan analisis, cara membangun argumentasi, itu baru akan kita bahas setelah mengenai kontekstualisasi mosi ini selesai. Ya, jadi itu sebenarnya bagus, tapi hati-hati. Kalau misalkan kalian tidak bisa menjelaskannya dengan bagus, dan dengan runtut, dan dengan tajam, benar-benar tajam, itu nanti jadi dua mata pisau buat kalian. Bisa jadi malah itu menjadi ide buat lawan, bahkan sampai ke level, bisa jadi malah itu menjadi kayak poin inti yang lawan kalian mau bawa. Jadi kayak malah jadi ide gitu loh buat lawan. Oh iya bener ya, bener juga gitu. Aku bakal ngomongin itu. Dan ketika lawan berhasil menjelaskan lebih baik dan lebih tajam analisis perbandingannya dibandingkan analisis kalian sebagai tim pro, maka akan mungkin banget yang menang adalah tim kontra. Kayak gitu. Jadi ketika mengambil strategi seperti itu, pastikan bahwa bisa memberikan informasi atau analisis yang benar-benar tajam dan komparasi yang benar-benar dalam. Kayak gitu, Rizka. Gitu. Oke? Gimana? Udah jelas kah? Atau masih bingung? Atau gimana? Oh iya, sama-sama. Iya, silahkan. Siapa nih? Sip. Iya, Kak. Ya. Siapa nih? Satria. Dari Satria, Kak Ayu. Ya, silakan. Suaraku delay ya? Iya, Kak. Iya, sepertinya. Aduh, parah banget ini sinyal. Bentar ya, aku ganti sinyal lagi kalau gitu. Iya, Kak. Oke. Tapi kayaknya aman sih kalau aku stop share. Coba, silakan teman-teman. Silakan Satria, nanya aja. Udah aku dengar. Saya mau tanya, dari awal kan kita ngebahas kayak materi-materi tentang stance, terus apa Kak? Banyak banget ya Kak kayak gitu ya. Apakah nanti ya seperti itu? Apakah memang nanti kalau kita mau maju lomba itu memang harus serinci itu gitu Kak? Kalau mau menyusun argumen-argumen gitu, harus benar-benar nih semuanya harus dipenuhi gitu. Oke, Satria. Betul. Setidaknya kalau tidak bisa memenuhi semuanya, harus bisa memahami intinya gitu. Jadi sebenarnya gini, kalian kan hanya diberikan waktu nanti 15 menit buat menyusun argumentasi, dan itu harus semua udah jadi kayak gitu. Dan 30 menit kalau sistem debatnya adalah Asian atau 3-on-3 debate. Karena aku udah jelasin kemarin ada 2, British Parliamentary sama sama Asian Parliament. Kalau kalian bermain di sistem British Parliament, itu benar-benar challenging banget. You just have 15 minutes, cuma punya 15 menit aja. Tapi kalau kalian bermain di Asian ada 30 menit gitu. Nah, alasan aku sebenarnya untuk memberikan kalian dari basic banget cara mengkontekstualisasi mosi adalah supaya kalian bisa pakai ini untuk menganalisis mosi apapun yang nantinya muncul.
Karena itu dulu paling pertama. Tapi pasti karena ini masih awal banget kalian belajar, pasti kalian butuh waktu lebih lama buat paham itu, ya kan? Tapi ketika kalian nanti udah terbiasa dalam menganalisis ini dari level yang cukup dalam, dari level yang kalian udah usahain runtutin gitu, terus kalian bisa menganalisis konteksnya dengan benar, trennya dengan benar, problemnya dengan benar, maka itu akan membantu banget kalian ketika nanti dalam case building yang sebetulnya. Tapi aku berharap mungkin di awal kalian butuh waktu sampai 30 menit ya, cuman buat nganalisis this house-nya siapa, keywords-nya siapa, terus impact-nya ke siapa, terus apa lagi ya, trennya apa, problemnya apa, stance-nya apa, itu butuh sampai sejam mungkin pertama kali kalian belajar. Tapi kalau kalian udah mengerti kayak filosofi dari setiap bagian ini tuh apa, dan itu udah gampang, kayak misal kalian lihat Never Ayu, maaf, suara aku kedengaran nggak? Agak nge-lag, Kak. Ayu. Welcome back, Ayu. kelempar ya. Mohon maaf. Maaf ya Satria dan kawan-kawan. Oke, aku tadi ngelanjutin ya. Padahal tadi lagi ngomong sesuatu yang serius nih ceritanya. Jadi malu. Nah, jadi ketika kalian lihat deh, mosinya tadi itu kan lumayan berat ya. Kita ngomongin masalah rekonsiliasi loh. Ini bukan hal yang main-main. Kita ngomongin rekonsiliasi dan kita ngomongin PKI loh, Partai Komunis Indonesia. Kalau kalian udah terbiasa banget sama debat dan udah lancar nge-fill in the blank-nya, ibarat kata kan ini awalnya masih fill in the blank ya, kalian udah lancar this house, udah denger kata this house as Indonesian government would never reconcile with X family, X PKI family, misalnya gitu. Udah jelas itu, this house-nya government of Indonesia. Oke, gitu. Terus trennya di mana? Trennya akan kita gambarkan dari X family, X PKI family ini, kayak gitu. Kita bisa gambarin. Misalkan the condition of X what happens with X PKI family nowadays. Nah, di situ kalian jelasin. Mereka udah kayak gini. We already grant them equality. Kita udah memberikan mereka hak asasi sebagai manusia. But then, what's another problem yang di-trigger dari status quo? They still feel they are unequal. Kayak gitu. Misalkan. But the question will be, why then we will never reconcile? Nah, di situ baru masuk ke dalam analisis rekonsiliasinya tadi. Itu jadi secepat itu ketika kalian dengan filosofnya dan tadi, kalian harusnya bisa untuk kalian harusnya bisa untuk menjelaskan dengan baik di dalam debat. Ketika nanti pun di dalam suaraku masih kedengeran nggak ya? Masih kedengeran kah? Satria masih bisa dengar kah? Dengar kok, Kak. Oh iya, oke. Aku matiin aja videonya ya, takutnya mungkin gara-gara itu dan ketika Satria dan kawan-kawan nanti udah bisa kayak gitu, disitulah nanti itu adalah develop kalian, proses development kalian sebagai debater. Itu kira-kira ada yang mau ditanyain lagi? Berarti beda banget ya Kak sama waktu SMA gitu sistemnya. True. Sebenarnya sistemnya nggak terlalu beda. Aku mau tanya dulu, Satria ikut lomba apa waktu SMA? Yang NSDC. NSDC. Kalau boleh tahu, NSDC-nya itu di tingkat apa waktu itu? Provinsi? Belum, kabupaten masih. Nah, itu dia. Dia dari mana? Kabupaten mana? Satria? Kudus. Dari Kudus. Dulu tuh aku selalu selalu nge-handle NSDC yang ada di Kudus, Jepara dan kawan-kawan sebelum zamannya COVID, waktu sebelum COVID ya. Nah,
Jadi begini, memang ini adalah suatu fenomena yang terjadi di debat ya, teman-teman. Di debat kita itu bisa dibilang memang belum terlalu merata gitu. Jadi belum terlalu kayak proliferasinya tuh belum terlalu sebagus itu. Ada daerah yang memang udah benar-benar sophisticated banget debatnya. Ada daerah yang memang masih mencoba untuk kayak bertumbuh gitu. Jadi kayak masih proses pertumbuhan untuk jadi bagus gitu. Nah, itu Satria, kalau di kabupaten yang ada di Jawa Tengah, aku bisa akuin teman-teman kita tuh yang debatnya bisa dibilang udah pada tinggi, udah pada bagus, itu adalah teman-teman yang memang udah sering ikut lomba nasional. Kayak sering banget ikut lomba-lomba debat nasional kayak gitu. Beda banget kasusnya Satria sama teman-teman yang ada di Jogja ini. Jadi teman-teman yang ada di Jogja ini, mahasiswa di Jogja, karena mereka udah terbiasa bahkan ikut sparring, latihan sama teman-teman dari IDS UGM, dari Jogja Debating Forum, jadi mereka udah ngerti yang kayak gini-gini, kayak gitu Satria. Tapi kalau memang teman-teman kita yang dari Jawa Tengah, makanya CGDC itu ada. Tapi CGDC aku bisa bilang belum se-sophisticated Jogja Debating Forum, kayak gitu. Jadi itulah kenapa yang menyebabkan beda perspektif, kayak gitu. Tapi tenang aja Satria, percaya aja, semua step by step yang udah aku ajarin ini itu benar-benar bisa ngebantu kalian. Setidaknya kalaupun belum sampai ke level advance yang benar-benar mampu, maksudnya benar-benar wow gitu, yang sampai nilai speaker score-nya 78, 79 gitu, tapi setidaknya bisa menyentuh angka 75. 75 itu kan udah rata-rata ya, dan itu udah lumayan bagus untuk yang pertama kali latihan kayak gitu. Dan itu dia, makanya aku benar-benar start from zero banget ini. Kayak gitu. Tapi nanti ketika pertemuan ke-4, ke-5, ke-6, sampai ke-8, itu kita udah bakal masuk ke praktis-praktis terus, dan gimana caranya seharusnya kita ngebangun argumen sama ngenyanggah. Setelah itu baru kita bakal praktek-praktek lebih banyak lagi. Kayak gitu Satria. Tapi emang beda. Kalau Satria membandingkan sama NSDC yang dulu ada di Kudus, itu beda banget. Bahkan pun kalau Satria bandingkan dengan NSDC nasional, atau bahkan NSDC provinsi, itu beda banget. Mungkin yang mendekati ini itu seperti NSDC nasional, itu yang mendekati, atau WSDC. Jadi kita emang ngambilnya di levelnya kita mendekati nasional atau mendekati internasional. Kayak gitu Satria. Oke? Ada lagi yang mau ditanyain? Apa udah nggak ada? Ada lagi kah? By the way, Satria udah bisa dapat belum jawabannya tadi? Atau masih ada yang mengganjal? Cukup sih, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Oke, udah nggak ada ya? Berarti aku minta tolong Ayu lagi. Ayu minta tolong buat di-share itunya, di-share Google Doc-nya. Terus, teman-teman, di sini ada nggak ya yang kemarin, meeting kedua kemarin nggak ikut? Namanya adakah? Kalau ada, boleh tulis di kolom chat. Ada yang nggak ikut kah? Rizka nggak ikut. Oke, terus ada lagi? Adel, Della, Yulio, sama Izzy. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Berarti, Ayu, aku minta tolong coba dilihatin itu di Google Doc-nya, masih ada 5 tabel kosong nggak ya? Oke, bentar ya, Kak. Ya, nanti kalau, jadi begini, untuk yang belum ikut ya, untuk yang belum ikut kemarin, kalau yang udah ikut kemarin udah tahu ya ini arahnya kemana. Jadi arahnya adalah hari ini aku mau mengetes kalian, apakah benar kalian udah paham belum terkait tren, status quo, sama problem. Ya. Jadi aku mau lihat, kalian silahkan tulis di dalam tabel. Untuk yang belum ikut, aku coba share screen aja kali ya. Coba aku stop share dulu. Terus aku share screen. Oke. Tunggu ya. Sambil kita lihat sama-sama. Untuk teman-teman yang belum ikut, jadi kemarin itu kita latihannya kayak gini, teman-teman. Jadi setiap table itu nanti ada table 1, ini namanya Felix. Berarti Felix nanti bakal ngisi analisis di bagian sini, terus yang lainnya bakal ngisi sesuai dengan nama mereka. Nah, untuk yang 5 orang yang belum ikut, silahkan cari tabel yang kosong. Oke? Misalkan tabel yang kosong itu seperti, misalkan, bentar ya, misalkan ini Kurang ada 1, Kak, yuk. Oh iya, ditambah 1 berarti ya. Aku tambah 1 berarti ya. Ini kan udah tabel 23. Nah, berarti teman-teman yang belum ngisi, silahkan diisi di tabel yang selanjutnya ini. Jadi silahkan diisi sesuai instruksi ya. Di sini nama kalian, nama panggilan aja boleh.
Terus ini keyword this house sama impact, ini analisis yang kemarin. Kalau misalkan teman-teman di sini masih bingung yang keywords this house sama impact, boleh teman-teman ngelihat contoh dari teman-teman yang di atas ini, atau nanti setelah selesai kalian ngisi ini nanti boleh tanya langsung ke aku juga, nanti aku bantu jelasin lagi kalau masih ada yang dibingungan. Nah, terus kalian itu silahkan langsung mengisi ini. Trennya kira-kira apa sih? Status quo-nya apa sama problemnya apa? Mosinya adalah apa? Mosinya ini ya. Mosinya udah aku tulis nih. Mosinya adalah this house believe that online class is better than offline class. Oke? Dan ketika teman-teman mengisi tabel ini, nggak usah takut salah atau benar, intinya silahkan diisi betul-betul jujur sepemahaman kalian. Jadi kayak nggak usah peduliin jawaban teman kalian yang di atas kalian gitu loh, atau yang di bawah kalian. Jadi benar-benar fokus ke diri kalian ya, karena ini cuma betul-betul aku mau lihat kalian paham apa enggak sama yang udah aku jelasin. Oke? Bisa ya? Bisa, Kak, bisa. Sorry ya guys, interupsi. Nah, oke, kalau kayak gitu aku kasih waktu kalian 10 menit aja ya, nggak lama-lama. Silahkan 10 menit untuk berpikir mengenai tren, status quo, sama problem. Oke? Dimulai dari sekarang, nanti semuanya akan aku tutup. Aku tutup jam 19.53. Aku langsung share dan kita bahas sama-sama di sini. Oke? Silahkan teman-teman. Dari sebelumnya dulu, yang 5 orang yang belum ikut tadi, ada yang mau ditanyain kah? Atau udah jelas? Dari Izzy, Yulio, Adelia, sama Dela, sama Rizka? Bisa ya, kira-kira? Bisa ya? Izzy deh kakak? Oke, kalau kayak itu. Oke, kita start menit dimulai dari sekarang.
Gimana teman-teman? Apakah udah? Belum, Lihat Kak. masih belum ya? Masih banyak yang pada ngetik. Oke, kita tunggu lagi ya. Sampai 19 sampai 18 sampai 20 aja ya. Berarti 4 menit lagi. Semangat.
Oke, udah ya. Aku mau share screen ya. Sekarang kita bahas satu-satu latihan yang udah teman-teman pada lakuin ya. Nggak apa-apa sambil yang belum kelar, boleh sambil ketik-ketik. Kita bahas sama-sama nih. Felix nggak datang ya berarti hari ini. Atina juga enggak. Ayu. Oke. Nah, sekarang kita bahas dulu dari punyanya Ayu nih. Ayu bilang bahwa trennya itu adalah because of COVID-19, this is all school learning is moved from offline class to online class. Oke, true, itu adalah tren ya. Berarti keadaan saat ini Ayu mengidentifikasinya dari experience dia. Kenapa alasan ada online sama offline. And that happened till today, we are still learning by online. Status quo, all school institutions are prohibited by the government to teach face-to-face or having an offline class, and all institutions should have an online class to replace it. But status quo isn't enough. Problem? Many problems happen because of this sudden condition. Many students are having a hard day of understanding the lesson, and it causes a psychological effect for all students. Online learning is not effective for most students, and it makes the students stress and overthink about that. Not only that, connection problem is the main problem for this online learning because not all students can have good access to the internet and have privilege to it. Berarti kalau misalkan kalian lihat ya, sebentar kita lihat lagi. This house believe that online class is better than offline class. Pertanyaannya adalah apakah yang dijelaskan oleh Ayu itu telah merepresentasikan analisis terkait mosi apa enggak? Adakah yang mau memberikan ini pandangan? Adakah? Sebenarnya itu ngisinya tuh menurut Op apa Gov apa harus netral sih? Jujur bingung. Gimana Ayu? Gimana Yu? Harusnya Op, Gov atau netral atau gimana? Di dalam sini udah ada nih penjelasannya. Kalau di sini itu kalian kayak seolah-olah sebagai gov, jadi literally ada di posisi mosi gitu, ya. Berarti kita lihat sekarang dari apa yang dilakukan Ayu. Nggak apa-apa Ayu. Ya, tapi it's okay, it's fine. Ayu berada di posisi apa namanya oposisi ini dia. Jadi dia lebih mendukung adanya offline class. Ya, jadi dia mendukungnya itu adanya offline class. Tapi kalau kita lihat, misalkan memang ini kita arahkan ke arah oposisi ya. Jadi kayak tim oposisi. Oke, ini udah betul. Ini udah betul apa namanya pendekatannya dari trennya betul, status quo-nya betul, problemnya betul. Cuman Ayu di sini Ayu ini kepanjangan guys, ya. Problemnya Ayu ini adalah argumen sebenarnya. Jadi ini udah masuk ke dalam analisis nih, analisis aspek atau analisis impact ya Ayu. Jadi Ayu bisa dipersempit lagi misalkan. Tapi ini penjelasannya udah oke, betul. Jadi permasalahannya Ayu problemnya ada dua. Tapi ingat ya, ini posisinya Ayu nih kebalik nih. Ini namanya dalam debat tuh flip. Oke, jadi hati-hati. Kadang-kadang dalam debat ada yang kayak gini, udah dikasih tahu nih, kalian jadi government gitu. Terus tiba-tiba analisisnya jadi oposisi kayak gitu. Nah, itu yang kita sebut dengan flip stance kayak gitu. Tapi nggak apa-apa ya. Ayo ini betul, tapi udah betul analisisnya. Cuman dia mengambil dari sudut pandang negatif. Nah, terus kalau kita lihat dari problemnya Ayu berarti ada dua problem yang dia angkat. Problem yang pertama, Ayu mencoba mengangkat isu mengenai apa namanya internet connection atau kayak problem, kayak technical problem, technicalities. Ya, setelah itu yang kedua dia baru menjelaskan bahwa ternyata technicalities issue yang terjadi dari status quo ini atau dari kondisi ini sekarang itu akhirnya juga membuat masalah psychological impact to the students and to the teacher. Udah itu doang aja problemnya sebenarnya ya. Tapi nggak apa-apa, oke, ini udah dijelasin sama Ayu. Sekarang kita lihat punyanya Zahra. Zahra tadi kayaknya izin ada kelas ya. Nggak apa-apa kita lihat aja di sini ya. Zahra di sini dia juga ngambil tren yang sama, spreading of COVID-19. Status quo, Indonesian government gave free education quota for teaching staff and students. Problem, Indonesians internet speed is unstable, especially in remote area. They usually facing the problem finding signals. Kita lihat. Kasusnya Zahra itu sama kayak Ayu, teman-teman ya. Jadi Zahra ada di posisi
oposisi di sini. Jadi dia kayak apa namanya negatif gitu ya. Jadi dia kontra. Padahal harusnya kalian fokus ke mosi gitu. Jadi harusnya kayak gitu. Tapi kalau kita lihat problemnya Zahra ini sama seperti problemnya Ayu. Kalau kita lihat status quo-nya Zahra, oke, dia menjelaskan tentang masalah kuota gratis ya. Kuota gratis buat guru sama buat mahasiswa. Aku nggak tahu kalian semua dapat nggak ya itu. Kalau nggak salah 40 giga ya. Apa 20 giga tuh didapetin setiap bulannya. Nah, itu yang di status quo-nya itu dia. Dia lebih menjelaskan ke situ. Kalau di Ayu tadi, dia bilang status quo-nya itu adalah school institution prohibited by the government to teach face to face. Sekarang kita lihat Ayu. Oh iya, ini aku mau bahas juga di Ayu dulu. Menurut kalian nih teman-teman, coba kalian perhatiin sama-sama ya. Perhatiin sama-sama nih ya di sini. Kita lihat. Problem yang diangkat Ayu adalah isu masalah internet connection. Pokoknya masalah technicalities ya, atau masalah technical issue. Dan yang kedua, problem yang diangkat Ayu adalah masalah psikologi. Apakah status quo-nya Ayu adalah status quo, atau sebenarnya ini masih bagian dari penggambaran tren? Coba, ada yang bisa mau memberikan ide, atau Ayu sendiri juga boleh. Coba. Coba guys. Adakah? Soalnya aku pikir status quo sekarang kan yang polusi yang terjadi kan baru government prohibited to offline class Kak. Gitu sih. Aku mikirnya gitu. Itu status quo apa itu kondisi saat ini, Ayu? Nah, coba nih ya Ayu, coba kita perhatiin yang tadi contoh yang di PowerPoint tadi. Kan tadi trennya adalah fastest growing industry yang cause apa? Yang menyebabkan ada economy development. Kayak gitu kan. Nah, sama nih kalau kita perhatiin, kalau trennya Ayu adalah diangkat tentang COVID disease, berarti itu nge-trigger apa? Itu nge-trigger online class kan? Yang nge-prohibit face to face kan? Iya. Iya enggak, Ayu? Iya. Status quo-nya Ayu belum muncul. Oke? Bisa ya Ayu? Ayu nanti edit sendiri status quo-nya kira-kira apa? Silahkan Ayu pikirin ya, kira-kira yang berhubungan sama solution apa yang udah diberikan untuk menyelesaikan problem. Oke, Ayu. Sip. Zahra di sini oke, mau udah oke. Terus kita lihat Satria. Satria nih nulis tren. All school is held through online due to the breakout pandemic of COVID-19. Oke, good. Betul, itu adalah tren. Status quo. Integrated online school system that provided by each school through website, chat, message, and online meeting apps without any physical interaction. Okay. Problem. Technological problems such as internet spreading by yang belum merata membuat kesenjangan antar siswa semakin jelas. And of course, it can menghambat online school process. Many students being very lazy because they don't need to go to school, instead they can sleep all over. Kita lihat lagi bersama apa yang terjadi dengan Satria. Berarti 3 orang yang udah kita lihat argumentasinya, mereka malah mendukung offline school. Ya enggak? Nah, jadi harusnya mendukung online school ya. Tapi kalau kita melihat dari segi status quo di sini, status quo-nya udah betul. Kalau memang problemnya adalah ini, kalau emang ada di posisi oposisi ya Satria, ingat sekali lagi, ini tadi disuruh menjadi apa? Menjadi mosi. Kalau disuruh menjadi mosi berarti kalian harus berpikir sama-sama semuanya jadi government team ya. Oke, jadi Satria nanti bisa dibenerin lagi nggak apa-apa, tapi dibenerin lagi coba dari begitu halnya dengan Ayu ya. Zahra juga kalau ada di sini aku mau minta tolong Zahra juga buat benerin. Jadi silahkan berpikir kebalikannya. Gimana caranya kalian mendukung tuh si online class dengan seluruh keburukan yang kalian udah tahu nih. Keburukan masalah internet lah, masalah teknologi lah, masalah siswa malas belajar lah, tapi kenapa kalian tetap dukung tuh? Itu pikirin ya, pikirin. Pokoknya aku nanti mau ngecek lagi Google Doc-nya ini, nanti masih aku buka Google Doc-nya sampai besok, nanti besok aku baca sebelum kita mulai kelasnya, atau nanti pas sebelum mulai kita ngejelasin ya, supaya bisa lihat. Oke, sekarang Alia. Oh, Alia nggak datang, Afifah nggak datang, terus Alfi juga nggak datang. Dea. Oke, Dea. Nah, sekarang kita lihat Dea ya, Dea. Tren, oke, trennya semua most likely mirip ya.
Ini yang keempat, orang yang keempat Dea. Due to the pandemic, offline class can be held. Therefore, online class are held for students so that they can study effectively. Oke, itu trennya. Status quo. There is already a policy to hold limited offline class, but the implementation is still ineffective and has the opposite effect, increasing positive cases of COVID-19. Okay, problem. The problem is that the government still can be able to take an offline class policy because Indonesia still low in vaccination rates. Okay, good. We have to give applause for Dea. Kalian harus memberikan applause ya for Dea karena Dea betul. Bagus Dea, ini bagus, betul. Jadi dari 4, akhirnya Dea nih. Akhirnya Dea betul mendekati. Dan betul analisis Dea, bagus banget ya. Aku sangat senang nih melihat Dea nih. Jadi Dea bisa menjelaskan betul, tren kalian udah betul semua ya teman-teman. Jadi tadi keempat orang ini udah betul semua trennya. Sekarang status quo-nya Dea bagus juga nih. Dea menjelaskan status quo kita sekarang apa, bahwa ternyata udah ada kebijakan untuk offline class gitu. Tapi problemnya apa? Ternyata problemnya masalah vaksin. Berarti ada masalah COVID yang belum selesai gitu. Terus dia bilang institution not eligible yet to provide limited offline class facility. Jadi ini nanti bisa dijelasin lagi. Tapi problem utamanya Dea adalah ini. Indonesia still low in vaccination rates. Jadi COVID-nya belum bisa. Jadi itu lebih riskan buat itu. Oke, good Dea. Congratulations ya. Ini dari 4 orang Dea bener nih. Oke, good. Sekarang kita lihat Cindy nggak ikut, Ica. Oke, Ica. Ica keywords-nya online and offline. Oh, Ica ini yang tadi baru join ya? Apa? Iya. Yang hari ini apa enggak ya? Oh enggak, kayaknya dari kemarin ya. Terus COVID-19 apa baru join hari ini Ica? Ya. Dari kemarin ya? Oh ya, oke. Nah, di sini di trennya juga sama ya, COVID-19 pandemi, di status quo-nya vaksin sama kuota subsidi. Oke. Problem, constraint in delivering material and receiving material by students. Coba aku mau Ica boleh dijelasin nggak ini? Kira-kira gimana nih maksudnya nih? Constraint in delivering, material in receiving, material by students. Ini maksudnya kesulitan yang dialami dalam online school ya, berarti ya? Online class ya, Ica? Iya, Kak. Oke, betul ya, itu ya. Nah, sekarang kita lihat. Berarti Ica juga melakukan hal yang sama seperti Ayu, Zahra, sama Satria ya. Berarti Ica mendukung apa? Offline class. Ya kan, Ica? Nah, itu tadi. Tapi itu ya bisa lah, ini bisa. Oh ya Ica, nanti Ica bisa ditambah lagi ya diedit mengenai masalah di house-nya oke, student impact-nya ini nanti ditambahin Ica yang tadi ya, yang tadi bilang cuma kepikiran education, nggak apa-apa. Di sini Ica coba ditambahin, dipikirin lagi, kira-kira impact-nya education tuh dari segi siapa, aktornya siapa gitu. Misalkan kayak teacher-nya, atau misalkan kayak school institution-nya, atau bahkan ke student-nya kayak gimana itu impact-nya, kayak gitu-gitu ya Ica. Nanti juga bisa dipikirin yang lain, oke? Di sini constraint delivery material, oke, itu problem. Tapi ini ada di posisi oposisi berarti ya Ica, bukan ada di government team. Oke? Sekarang kita lihat Akbar. Trend. COVID-19 isolation and gathering are not allowed. Okay, status quo online class is held to continue the study of students. Problem, learning from online class have a lot of restriction and problem, so it's not as effective as offline class. Oke, Akbar. Kita lihat, Akbar juga sama seperti Ica dan kawan-kawan, bahwa Akbar masih berpikir di posisi oposisi, ya. Ingat, di dalam mosi ini kalian harus mempertahankan si online class, oke? Itu yang kalian lakuin. Seburuk-buruk dan sejelek-jeleknya si online class, you have to prove that even in the worst characteristic of online class, still that's all that we can do. That's the best, gitu. Jadi kebayang nggak sih, kalian tahu nggak sih ibarat kata gini loh, kalau mau berpikir ala-ala anak zaman sekarang ya, ibarat kata gini, setoksik-toksiknya pasangan kalian tetap harus ngebuktiin kalau pasangan kalian tuh worth it buat dipertahankan. Nah sama, seburuk-buruknya online class itu, di dalam mosi ini yang perlu kalian pertahankan adalah si online class lebih baik daripada si offline, kayak gitu. Ya teman-teman, jadi itu ya. Jadi Akbar juga nanti minta tolong untuk dibenerin ya pemikirannya, dibenerin ininya apa namanya status quo sama problemnya. Tapi trennya oke, udah betul. Sekarang Majid. Nah Majid bilang trennya COVID-19 pandemi oke, status quo. The government provides what is needed for teacher and students. Nah terus problem COVID-19 cases increasing. Majid di sini sebenarnya udah lumayan kena, tapi belum detail. Apa yang udah di-provide government?
buat teacher sama students. Ya, itu harus Majid jelasin. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena disinilah baru Majid itu bisa membuktikan bahwa status quo itu cukup atau enggak gitu. Ya, itu harus Majid jelasin di sini posisinya. Oke? Dan coba Majid perhatiin lagi, problemnya Majid adalah COVID-19 cases increasing. Ya kan? Ingat, status quo itu apa? Status quo adalah usaha untuk menyelesaikan masalah. Oke? Berarti yang perlu Majid pikirkan, apakah status quo untuk menyelesaikan permasalahan COVID-19 increasing itu adalah apa? Usaha government. Misal tadi udah pemberian vaksin, misal. Terus apa lagi? Misal udah ada pembatasan PPKM tuh, pembatasan kegiatan masyarakat. Itu adalah status quo namanya. Oke? Atau kalau memang problemnya adalah lebih ke masalah technicalities, di status quo berarti bisa kayak tadi yang teman-teman tadi bilang, udah ada pemberian kuota DKK. Oke? Kalau coba diperhatiin ya. Kalau misalkan kalian mau problemnya itu adalah COVID, tapi kan harus berhubungan sama masalah pendidikan ya. Kalian sebenarnya boleh banget memasukkan status quo seperti tadi yang udah dijelasin di atas tuh yang teman-teman pada bilang udah ada kuota, udah ada subsidi, udah ada apa tadi tuh yang udah disebutin, udah ada bantuan fasilitas untuk sekolah dan lain-lain. Betul, itu adalah status quo. Dan itu yang harusnya bisa kalian pertahankan. Jadi status quo kita tuh udah cukup. Itulah kenapa kita mau tetap continue this online class. Kayak gitu misal. Karena government udah memberikan itu. Tapi kalian kan sadar, permasalahan yang lain, ini bakal muncul di oposisi. Ini tadi pertanyaannya Zahra, apa Hana, apa siapa tadi ya? Yang tanya mengenai, atau Rizka tadi ya? Yang nanya mengenai kita membandingkan sama oposisi. Nah itu ada di sini sebenarnya posisinya. Yeah, yes, we understand that the problem from online learning classes is a stressful condition and psychological issue or any technicalities related with technology. But we do prefer this online. And online class is better than offline. Let's see, what can we do? Misalkan, in status quo, government already provide us with the facility, they give us free quota and such, that yes, we agree that the quota is still unequal toward every single region. But yes, that's the thing. We want to make it equal. Ya enggak? Kita mau membuat itu setara. We want to make the remote area that unreachable with network, signal, electricity, will be reachable gitu. Kita mau mereka reachable. And one and only incentive to make them become another focus of our government to build infrastructure is only by conducting online class. Because everyone needs education, right? So we started from here. That's what we offer you. As the government side, we want to we do believe that online class is better than offline. Misalnya gitu. Itu bisa seperti itu. Kalau misalkan kalian mau berpikir seperti itu ya. Jadi kayak berpikir dari status quo-nya itu cukup gitu. Oke? Nah, jadi itu ya tadi siapa tadi Majid tadi bisa menjelaskan apa aja yang udah dilakuin government untuk menyelesaikan masalah COVID-19. Kalau emang Majid setuju masalah problemnya adalah COVID-19. Oke? Kayak gitu. Oke, terus Hana. Oke, kita lihat Hana. Hana, trend. Government implement online class learning as effort to stop the pandemic. Oke, everyone udah betul ya. Aku ngerasa everyone di sini udah ngerti tentang tren. Bagus. Status quo, government provide free internet quota to every students, free ebook and website to help students and teacher. Problem. Not every students have access to technology. Sama area. Oke, sama seperti Ayu DKK dan Akbar DKK ya. Bukan Akbar, siapa tadi namanya? Iya, DKK yang di atas tadi itu ya. Jadi sama ini. Pemikirannya masih ada di di oposisi ya, Ayu ya, Hana ya. Nanti Hana juga bisa direvisi ya. Oke, teman-teman yang lainnya bisa direvisi, silahkan sambil direvisi boleh, sambil aku jelasin, sambil kalian ketik-ketik supaya habis ini udah nggak ada PR, nanti kalian bisa langsung enak tidur atau ngapain gitu, atau nonton Netflix. Nah, Naca di sini apa nih Naca? Trennya. Changing the way of learning in education institution from offline to online due to COVID-19 pandemic. Okay, good. Status quo. Government make a policy to give an internet quota freely for students and teachers. Problem, not all students have a decent phone. Sama kan? Naca juga sama kayak yang lainnya. Dari tadi nih aku baru menemukan yang betul problemnya itu siapa ya? Baru Dea ya tadi? Dea sama ini ya, sama Akbar tadi. Oh, Dea. Baru Dea ya. Baru satu nih, guys. Kita lihat lagi yang bawahnya. Naca ya, juga Naca bisa direvisi. Terus Nadia nggak ada. Virus. Tren.
One, pandemic of COVID-19. Two, a lot of people scare with each other. Okay, status quo. A lot of people sell masks for safety life. Okay, online meeting being focused for education. 50% for total student of the class allowed go offline class. Problem, how students improve their knowledge with online than offline. Why a lot of people scare with offline class? Okay. Siapa nih namanya? Virus. Coba Virus. Virus ini sebenarnya dia punya ide nih ya. Tapi ini idenya Virus ini ada di level untuk analisis argumennya nanti. Tapi coba aku mau dengar suaranya Virus. Kira-kira menurut Virus nih problemnya itu apa, Virus? Problem paling utamanya. Kenapa pilih online daripada offline? Adakah Virus di sini? Oh, nggak ada ya Virus ya? Virus siapa namanya ya? Ayu nggak ada ya Virus? Nggak ada ya? Nggak ada, Kak. Oke. Ya udah nggak apa-apa. Ini Virus ini kalau kalian ada Virus? Ya tadi siapa ya on mic? Ya udah nggak apa-apa, bukan Virus mungkin ya. Ya, kalau kalian perhatiin sama-sama ini boleh kita lihat ya, Virus ini salah satu contoh nih. Virus di sini dia memberikan problem how student improve their knowledge with online dan offline. Yang kedua, why a lot of people scare with offline class. Sebenarnya ini adalah judul argumen ya teman-teman. Jadi ini adalah judul argumen yang nantinya harus dibuktikan. Kalau dalam debat, ini nanti sebenarnya materi berikutnya. Tapi Virus di sini dia belum bisa menjelaskan problem. Oke, kalau misalkan kita lihat dari status quo-nya Virus, kalau kita kayak menebak-nebak, mungkin problem yang ingin dibawa Virus itu adalah kasus COVID-19 rates-nya itu yang belum terselesaikan. Bisa jadi kayak gitu ya. Bisa jadi seperti itu, teman-teman. Mungkin kalau kita lihat dari status quo, kita identifikasi problemnya apa. Tapi kalau problem contoh kayak gini, ini sebenarnya bukan contoh problem utama, tapi ini adalah hal yang harus dibuktikan di dalam debat sebagai government team. Oke? Kayak gitu ya, itu kasusnya Virus. Terus Zidan. Oke. Zidan, the learning system changed from online because of the pandemic. Status quo, by using online learning system, we can study anywhere. In case if we in situation of having to go somewhere, like if we have family who is undergoing surgery, then we still okay. Ini very personal ya, Zidan. Problem, the internet in Indonesia is not comprehensive yet. Oke. Teman-teman di sini mungkin aku harus meluruskan satu hal ya. Kalau aku memperhatikan dari pattern atau kayak dari pola teman-teman menentukan problem, yang aku lihat akhirnya seperti ini. Teman-teman itu menentukan problem dari apa ya? Dari problem yang setidaknya muncul secara umum, gitu kan? Padahal problem yang muncul di sini itu harusnya problem yang membuat kenapa kalian itu ada di posisi-posisi itu. Misalkan kalau kalian jadi government, berarti problem itu adalah masalah yang menimbulkan kenapa memilih online daripada offline. Oke? Kalau kalian itu ada di dalam oposisi, baru kalian ada di posisi kenapa lebih milih offline daripada online, ya. Itu perlu diingat. Jadi masalah yang dimaksud di dalam debat ini bukan masalah apa yang kira-kira tuh timbul cuman kayak dari status quo sama tren. Betul, status quo sama tren ini akan akhirnya membawa kalian ke penentuan problem yang betul. Tapi problem yang betul ini itu harus disesuaikan dengan posisi teman-teman, ya. Kayak gitu. Karena kalau aku perhatiin pattern-nya tuh sama. Kalian udah ngerti status quo-nya kira-kira apa yang mau dilakuin, tapi kalian bingung, ini status quo ini menyelesaikan apa sih sebenarnya? Kalau dipikirin, ya kan? Kalau kita lihat dari kasusnya Zidan, di sini kita juga bisa belajar ya kasusnya Zidan. Diperhatiin status quo-nya ya. Status quo-nya Zidan adalah dia bilang online itu lebih bagus karena online kelas itu bisa membuat kita bisa kuliah atau sekolah di mana aja. Ya kan? Kalian lihat status quo-nya Zidan kayak gitu. Tapi kalau kita lihat problemnya Zidan, itu tidak berhubungan sama sekali. Tidak berhubungan, ya. Jadi dia ngomongin masalah internet connection, tapi dia ngomonginnya status quo-nya kita bisa belajar di mana aja. Sadar nggak, teman-teman? Sadarkah? Jadi ingat, status quo itu ditentukan setelah kalian tahu problemnya itu apa. Ya, jadi tren itu membantu kita menentukan problem itu membantu kita menentukan status quo. Oke, diingat-ingat ya, boleh dicatat. Tren itu membantu kita menentukan problem ini akan nantinya membantu kita menentukan selesai status quo ya. Jadi nanti Zidan juga mungkin bisa direvisi, terus Devita. Nah, Devita
Because of pandemic-19, almost all sectors are being done from home, including education. Government made rules for all students to do online school from home. Every school staff, teacher try to work hard to provide the best way to teach their students despite not being able to see each other. They provide material in platform blah blah blah. Problem, many students mengeluh because of online school just because they are not able to see their friends. But in these circumstances, we need to do online school so we can prevent penularan COVID. Oke. Nah, problem yang dijelasin oleh oleh Devita di sini udah betul juga. Ini ada di posisi government ya. Nanti yang di-highlight adalah masalah ini. Masalah penularan virus, spreading virusnya. Oke, itu udah betul. Tapi di sini coba kita lihat. Devita terlalu banyak, Devita, kamu masukin problemnya. Fokus aja di satu problem, ya, Devita. Misal Devita di sini udah setuju tentang mengenai masalah fasilitas, misalnya gitu ya. Terus mengenai masalah kementerian. Jadi problem yang perlu Devita highlight itu cuma satu. Cuman tentang gimana caranya government itu memprovide gimana sih caranya government itu menyelesaikan permasalahan tadi, gap. Kayak kesenjangan teknologi, kesenjangan fasilitas, kesenjangan lain-lain, kayak gitu. Berarti satu score-nya ini, dan itu udah enough gitu satu score-nya. Nah, nanti terkait masalah argumen berikutnya, argumennya Devita yang bilang tentang banyak siswa yang mengeluh hanya karena pengen ketemu teman, ini udah masuk di analisis berikutnya, yaitu analisis mengenai bagian argumen sosialnya kayak gitu. Terus, because as we know that distribution of vaccine are still low. Oke, ini juga bisa, ini menjadi problem tadi ya. Not to mention that online school can reduce the number of bullying cases. Nah, ini juga hati-hati, tapi nggak apa-apa, ini mengenai masalah bullying. Coba kalian perhatiin ya. Devita di sini udah betul, dia ada di posisi government, tapi Devita belum bisa fokus ke satu problem. Jadi Devita masih banyak nih bercabang-cabang nih mengenai masalah sosial, mengenai masalah COVID itu sendiri, sampai ke level masalah Masalah bullying. Ya, jadi fokus ke satu hal aja problemnya, supaya nanti satu score-nya bisa fokus ke satu hal aja. Kayak gitu ya. Oke, teman-teman, silahkan diperhatikan masalah itu tadi ya. Oke, terus IFA, impact-nya juga COVID, Education Ministry do Merdeka Belajar program, so students has more opportunity to learn, especially online. Problem, the COVID that can get predicted when it will end, online class for those who don't have access full day online class. Oke. IFA juga sama, IFA juga masih ada di perspektif oposisi ya untuk menentukan problem, berarti ini masih belum betul. Terus problem. The problem is, ini Adele. The problem is it so hard to arrange many students in one time to oversee the protocol to each student if the government change the policy to offline. Oke, betul, betul Adele. Bisa Adele membawa problemnya seperti ini tentang gimana satu sekolah kita online class is the one of the problem solving for decrease the spread of the virus. Oke, bisa seperti ini. Tapi kalau misalkan pandemic have many impact. Oke, betul. Adele udah betul ini. Betul, ini udah betul dengan penjelasan yang sederhana dan simple, tapi ini betul ya. Terus Yulio, the pandemic has had a huge impact on the education sector. Satu school online classes are a solution at times like this. Problem, the problem is that the government has not set an offline class policy because Indonesia is still in a high level of virus spread. Oke, betul. Ini problemnya Yulio juga udah betul, sama seperti problemnya Adele. Oke, terus Rizka. Rizka problemnya, satu, government is not ready to make a policy for online school. Dua, offline school. Terus offline school can make new cluster of COVID-19. Oke, satu school, government provide free quota, PC and blah blah blah, PPKM policy. Oke, Rizka juga udah paham trennya high level of COVID, uneven policy in entire of Indonesia. Terus, bagus Rizka juga bagus. Lulu problemnya online class not effective for students. Students oftenly not fully understand about lecture. A lot of teachers struggling for online class, make student feel lonely because sama ya, Lulu juga silakan direvisi. Ini masih ada di posisi oposisi ya, Lulu. Tapi problemnya kalau ada di oposisi ini bisa online class is one of the solution to make sure that education sector can keep going. Dan ingat yang tadi aku bilang berkali-kali, tren itu membantu menentukan problem. Ingat ya. Problem itu membantu menentukan status quo. Jadi antara problem dan status quo harus sangat berhubungan. Kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian problemnya ini online class nggak efektif DKK, status quo-nya ya gimana? Government itu mencoba untuk mengefektifkan itu. Tapi apakah udah cukup? Apa enggak? Oh ternyata nggak cukup. Tapi itu ingat, itu adalah di posisinya oposisi.
Di sini debatnya kalian lagi jadi government ya, jadi silahkan direvisi juga. Oke, udah selesai itu juga dari Lulu yang terakhir. Oke, teman-teman, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh, Zidan bilang itu. Iya, Zidan, betul. Ya, nggak apa-apa, Zidan. Nggak apa-apa. Oke, ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Kalau aku perhatiin, oh ya, silakan. Tadi kan di apa namanya koreksinya kan problemnya kan masih kayak banyak gitu kan, masih kebanyakan Kak Devita tadi. Nah itu berarti kalau misalkan mau ke argumennya itu berarti nanti nggak bisa kayak jadi banyak gitu kan? Jadi kayak fokus ke problemnya itu aja atau gimana? Nah, begini Devita. Jadi Devita itu tadi betul itu udah banyak posisinya. Tapi gini, Devita itu kalau menentukan problem, ini buat semuanya ya, menentukan problem tuh coba ambil masalah yang paling besar. Oke? Masalah yang paling besar. Ingat nggak kemarin waktu kita bahas online class? Kan teman-teman ada tuh yang bilang, Kak, masalahnya di masalah kesehatan gitu. Ada yang bilang masalahnya di masalah suaranya putus-putus, Kak. Oh, suaranya putus-putus. Oh iya. Bentar aku matiin aja videonya lah. Enggak, Kak Ayu. Jelas kok. Oh iya. Sekarang jelas ya. Aku Bukan. ulang aja ya. Tadi juga jelas pas video edit. Mungkin sinyal kamu, Ica. Oh, oke. Nggak apa-apa. Nah, ini apa namanya? Aku ulang ya. Tadi Devita nanya. Jadi, kalau pada nentuin impact, ingat kan? Impact gitu, dampak. Kan ada yang berpikir ke level education. Ada yang berpikir paling pertama itu dia sebutin masalah psikologi. Iya kan? Kayak gitu. Nah, terus aku bilang sama teman-teman, coba teman-teman perhatiin lagi. Masalahnya kita ngomongin tentang sekolah, tentang kelas. Berarti itu pasti paling dekat dengan education. Kayak gitu ya. Nah, di sini Devita, dalam menentukan problem, silahkan ambil dulu di posisi yang paling besar. Jadi kayak yang paling general, yang paling umum gitu masalahnya. Nanti, untuk menjelaskan mengenai tadi masalah sosial, masalah bullying, itu akan muncul, Devita, tapi itu muncul di analisis argumen, ya. Jadi kontekstualisasi mosi itu ada di awal. Nanti di dalam setelah kontekstualisasi mosi ini selesai, teman-teman, di selanjutnya itu teman-teman adalah analisis argumen. Itu kita belajarin nanti besok, insya Allah, minggu depan pas hari Senin ya. Kayak gitu, teman-teman. Gimana, Devita? Kira-kira bisa pahamkah dengan jawabannya atau mungkin masih bingung? Bisa, Kak. Bisa. Makasih, Kak. Oke, Devita, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Ini Damar ada di sini ya. Dia nanya ternyata, Kak izin tanya, apakah status quo itu harus berkaitan dengan problem? Haruskah status quo itu adalah solusi dari problem? Betul, itu harus ya. Makanya tadi aku bilang diingat aja kayak apa namanya siklusnya. Tren itu menyebabkan problem, oke? Problem itu berhubungan langsung dengan status quo. Terkait status quo itu cukup atau tidak, silahkan dibuktikan berdasarkan posisi masing-masing, ya. Oke? Kalau government berarti terserah apakah government saat itu mau mendukung status quo. Misal kayak kasus online class ini ya, di debat ini ya. Berarti kan kita mau mendukung status quo nih. Status quo kita yang udah online class gitu, ya. Kayak gitu. Itu bisa jadi kayak gitu. Oke? Ada lagi yang mau ditanyain teman-teman? Nggak ada? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, aku berharap semoga aja materi hari ini bisa lumayan membuka paradigma teman-teman, bisa nambahin insight gitu buat teman-teman. Dan aku minta tolong teman-teman nanti buat yang tadi masih keliru, masih kayak kebalik antara oposisi sama government, mungkin bisa diperbaiki ya teman-teman ya. Silahkan diperbaiki, silahkan ditambahin analisisnya sesuai posisi government team, oke? Dan silahkan buat itu sekreatif mungkin, apa aja yang muncul di ide kalian. Dan ingat, yang masih punya banyak banget problem yang dijelasin di dalam problem, silahkan difokusin dengan satu problem aja dulu, ya? Kayak gitu, oke? Teman-teman, kalau ada yang masih bingung, ada yang masih pengen tanya, boleh silahkan chat aku, atau mungkin disimpan ditanya nanti hari Senin juga bisa, atau mau ngechat aku boleh, kayak gitu. Happy weekend ya semuanya. Teman-teman, buat Ica juga tadi, Ica jangan ini ya, jangan takut gitu. Misalkan tadi bilang, kok aku cuma education atau apa, pokoknya nggak usah takut mengenai itu ya. Nanti Ica juga tadi ditambahin ya. Jadi aku kemarin udah bilang, teman-teman yang kemarin masih kurang tuh di bagian impact sama bagian-bagian impact sih kebanyakan yang kurang ya. Nanti di bagian impact tuh ditambahin lagi, jadi dibagi 2.
jadi aktor, sama jadi sektor ya. Jadi kira-kira aktor apa aja, sama ada di sektor apa aja dampaknya. Aktornya siapa aja, sektornya sektor apa aja. Itu boleh, silakan ditambahin aja. Ini berlaku buat semua ya, buat yang tadi juga baru masuk, buat siapa tadi, Yulio, Dela, Adela. Silakan teman-teman ya, ditambahin semuanya. Ditambahin semuanya, analisisnya dilengkapin. Masih aku buka itu, Google Doc-nya. Nanti hari Senin, insya Allah kita bahas semuanya. Semoga semuanya udah paham. Oke? Oke, kalau kayak gitu. Dan karena ini materi buat terakhir juga, berarti aku langsung share ini ke kalian ya, PPT-nya. Kalian pada minta kemarin. Nanti aku share ke Ayu aja ya, apa gimana nih, Yu? Ya Kak, nggak apa, ntar aku sampaikan ke grup. BTW Oke, Nadia, oke. kamu mau nanya atau gimana? Soalnya kok udah tadi one mic nih. Oh, Nadia mau nanya. Boleh, boleh. Kamu mau nanya Nadia? Apa sengaja pencet apa gimana? Kepencet kali ya. Kayaknya kepencet deh. Ya udah, nggak apa-apa. Makasih ya semuanya. Makasih udah datang. Thank Semoga you so sampai much akhir Kak Ayu. sama-sama Ayu dan kawan-kawan. Semoga masih tetap seneng ya dan tetap semangat buat ngikutin sampai akhir dan masih rame. Oke? Semoga aja aku nggak membosankan. Enggak Kak Ayu. Oke, kalau kayak gitu semuanya makasih ya. Aku pamit ya semuanya. Makasih banyak. Assalamualaikum. Thank you so much Dadah. Kak Ayu. Thank you Kak Ayu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sama juga teman-teman. Bye. Happy weekend ya. Jangan lupa sebelum live absen dulu. Thank you. Makasih Kak. Iya nanti Ica linknya aku forwardin ke grup aja ya. Oke, Kak.